pulang dulu ya. Nanti malam atau siang Oki kesini lagi besok ya. Oki puterin Quran, ibu denger ya. Oki bilang suster, ibu sholat ya. Sholatnya pakai mata aja ya. Harus sholat. Ibu udah sembuh alhamdulillah. Karena Quran, karena sedekahnya ibu. Allah sayang sama ibu ya bu. Sekarang istirahat ya. Ibu saya masuk ke kantor kesehatan haji Indonesia, rumah sakitnya orang Indonesia, pada tanggal 7 Dzulhijjah, artinya 2 hari sebelum wukuf di Arafah. Sementara para jemaah haji itu puncaknya haji adalah wukuf di Arafah. Masya Allah, Allah berikan keajaiban luar biasa. Detik-detik menjelang wukuf Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ibu saya dibolehkan oleh dokter dengan safari wukuf. Jadi para jemaah haji itu biasanya yang sakit-sakit mereka dibawa dengan ambulans ataupun dengan bus yang bisa duduk ya, dengan orang sakit lainnya, dengan para petugas kesehatan untuk berdiam diri di atas kendaraan tersebut di tanah Arafah. Hari pertama beliau sempat mengalami koma, dan sebagai manusia biasa saya mengalami ketakutan yang luar biasa ketika melihat ibu saya kuning ya. Saya lihat warna tangannya, mukanya berwarna kuning gitu. 3 hari setelah itu kejadian yang sangat mendadak terjadi kepada ibu, yaitu berhenti jantungnya atau berhenti nafasnya. Dokter mengatakan kami sudah melakukan semua yang terbaik dengan peralatan terbaik. Yang kamu bisa lakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Allah, kamu pergi ke tanah haram, pergi ke masjid, pergi ke depan Ka'bah dan berdoa kepada Allah, kata dokter. Ini kasus yang sangat sulit. Kata dokter, berhenti nafas selama 5 menit itu bukan kasus yang mudah. Banyak berdoa kepada Allah. Banyak yang terjadi di ICU, kata para dokter. Pertama, yang terjadi di ICU adalah orang-orang yang tetap terus dengan ventilatornya gitu. Atau untuk membantu pernafasannya di tracheostomi, dibolongi lehernya. Dan seterusnya akan begitu. Atau mungkin dia bisa sembuh juga. Yang kedua, dia tidak bertahan. Dan ketiga, Allah kasih keajaiban, tiba-tiba dia sembuh. Jadi kata dokter, ada banyak hal terjadi di ICU, dan ada banyak hal keajaiban bisa terjadi dengan kekuatan doa. Jadi dokter-dokter di kota Mekah ini meminta saya untuk banyak sekali berdoa di depan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi yang membahagiakan hati saya adalah nikmat sekali rasanya ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang dalam kondisi yang terbawah lah istilahnya, kita bisa datang ke Ka'bah dan kita bisa mengadu, meminta doa kepada Allah SWT. Itu kenikmatan yang tiada tara yang harus saya syukuri kepada Allah SWT. Jadi setiap hari kerjaan saya adalah datang ke Ka'bah, minta kepada Allah atas kesembuhan ibu setiap hari. Yang buat saya agak sedikit ringan ya, perasaannya di hari kelima di ICU. Setiap kali saya baca Quran, ibu saya memejamkan mata namun ada air mata yang keluar. Setiap jam 2 pagi sampai pagi ya, saya berada di haram, di Masjidil Haram, tawaf, berdoa, Masya Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu, itu kata Allah ya. Jadi saya banyak berdoa kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu saya. Keesokan harinya, kalau nggak salah di hari ke-10 di ICU, dokter mengatakan kami tidak jadi melakukan tindakan tracheostomy. Ternyata ibu kamu sudah bisa untuk dilepas ventilatornya, dan ibu sudah tidak menggunakan ventilator. Jadi pada hari ke-10 di ICU, kalau tidak salah ya, ibu lepas ventilatornya dan ibu sudah mulai bisa berbicara dengan saya. Warna kulitnya sudah tidak kuning, sudah berubah ya, sudah saya rasa ibu berwarna gitu, warna badannya. Dan singkatnya di hari ke-11 di ICU, itu pun sangat mendadak. Tiba-tiba pada saat itu saya ada di kamar hotel, saya mendapatkan telepon dari rumah sakit dan mengatakan ibu kamu sudah bisa keluar dari ICU. Selama ibu saya berada di rumah sakit, saya dan suami pun kami sudah mencari berbagai macam tempat tinggal ya, dan juga tempat sekolah. Saya berencana untuk pindah ke kota Mekah untuk beberapa bulan untuk menemani ibu bersama dengan anak saya Maryam, berjaga-jaga kalau ibu harus berbulan-bulan di rumah sakit di kota Mekah. Di satu sisi sebenarnya adik-adik saya, Cindy dan Ricis, itu sudah mempersiapkan diri untuk berangkat menyusul ke Mekah. Jadi kami itu satu keluarga adik kakak ini ya, saya, Cindy dan Ricis, sudah berencana untuk semuanya akan kumpul di kota Mekah.
Begitu pula pesan dari keluarga-keluarga lain untuk semuanya datang ke kota Mekah, khawatir terjadi apa-apa kepada ibu, sehingga masih ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan ibu. Namun qadarullah, Masya Allah, Allah takdirkan ibu saya bisa keluar dari ICU. Dan kenapa kita belum ke sana? Karena yang pertama visa kita nggak lolos, ditolak karena kan lagi periode haji. Jadi memang itu yang sangat kita sedihkan karena visa belum diterima. Cuma kita masih berusaha gimana caranya untuk bisa menembus si visa itu supaya kita bisa berangkat. Sampai sekarang masih diusahain. Pulang secara mendadak seperti ini kan semua berita mendadak semuanya dari para dokter. Pulang mendadak juga tidak mudah karena semua pesawat full, sehingga kami betul-betul harus mencari pesawat ya. Ibu juga tidak bisa diletakkan di kursi biasa kan, harus di business class yang harus berbaring karena kondisinya yang baru keluar dari ICU. Ibu dalam kondisi yang tulang dadanya retak ya, karena di CPR ya, tulang dada yang masih retak. Namun secara keseluruhan beliau baik. Kemarin sempat berhenti bernafas, kalau nggak salah informasi dari sana selama 5 menit. Jadi sempat di NGP gitu. Jadi sempat tulang dadanya tuh sempat retak. Bahas yang lain boleh nggak sih? Aku sedih. Yeah. Sekarang ibu di hotel bersama dengan saya. Kami menunggu tiket pesawat yang harus dibeli lagi dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan kami bisa pulang ke Indonesia. Ibu dalam keadaan yang bisa berbicara, alhamdulillah, bisa paham dengan apa yang saya ucapkan, alhamdulillah. Walaupun memang terus berbaring di atas kasur. Dan ketika saya tanya pada ibu, apa yang terjadi kemarin? Ibu saya mengatakan, ibu kecapean ya. Beliau sama sekali tidak tahu apa yang terjadi kepada diri beliau gitu. Jadi saya katakan, ya ibu kecapean, ibu banyak istirahat ya gitu. Sekarang beliau dalam keadaan yang beristirahat di kamar hotel dan kami bersiap-siap insya Allah akan pulang ke Indonesia.